Halo, di sini kami dari PMR Wira SMA Negeri 1 Tanjung Selor akan menjelaskan materi gerakan Kepalang Merahan dan Bulan Sabit Internasional. Kita kenalan dulu ya. Anggota: Aprilia Dwi, Aza Nur Awali, Junia Fatmawati, Maulana Ishak, Nadia Rahmayansyah, Nani Suningsih. Yang pertama, kita akan membahas Bapak Palang Merah dan sejarah Palang Merah. Bapak Palang Merah adalah Jean Henry Dunant, lahir pada 8 Mei 1828 di Jenewa, Swiss. Wafat pada 30 Oktober 1910 di Hayden, Swiss. Jean Henry Dunant berkebangsaan Swiss. Ayahnya bernama Jean-Jacques Dunant dan ibunya Antoinette Dunant Colladon. Sejarah Palang Merah. Saat Henry Dunant melakukan perjalanan hendak bertemu dengan Kaisar Prancis Napoleon III pada 24 Juni 1859, ia menyaksikan pertempuran antara Prancis dan Austria di Solferino, Italia Utara. Saat itu, Dinas Medis Militer kewalahan dalam menangani korban perang yang mencapai kurang lebih 40.000 orang. Dunant bekerja sama dengan penduduk setempat segera bertindak mengkoordinasikan bantuan untuk mereka. Setelah kembali ke Swiss, Dunant menuliskan pengalamannya dalam buku berjudul A Memory of Solferino, diterbitkan November 1862. Di bukunya, Jean Henry Dunant mengajukan dua gagasan, yaitu 1. Membuat organisasi sukarelawan yang dipersiapkan untuk menolong korban perang. 2. Membuat perjanjian internasional untuk melindungi korban perang, juga melindungi para relawan yang membantu Dinas Kesehatan Militer. Selanjutnya, kita akan membahas sejarah terbentuknya PMI di Indonesia. Berdirinya Palang Merah di Indonesia sebetulnya sudah dimulai tepatnya 12 Oktober 1873. Pemerintah kolonial Belanda mendirikan Palang Merah di Indonesia dengan nama Nederland Rood Cruise Uitvaling Indies atau NERKAI, yang kemudian dibubarkan pada saat pendudukan Jepang. Perjuangan mendirikan Palang Merah di Indonesia diawali pada tahun 1932, dipelopori oleh Dr. R.C.L. Senduk dan Dr. Bahder Johan dengan membuat rancangan pembentukan PMI dan diajukan dalam sidang konferensi NERKAI pada tahun 1940. Akan tetapi rancangan tersebut ditolak mentah-mentah. Kemudian rancangan tersebut disimpan dan menunggu saat yang tepat. Saat pendudukan Jepang, mereka kembali mencoba untuk membentuk Badan Palang Merah Nasional. Namun sekali lagi upaya itu mendapatkan halangan dari pemerintah tentara Jepang, sehingga untuk kedua kalinya rancangan tersebut kembali disimpan. 3 September 1945, Soekarno memerintahkan Dr. Buntaran agar membentuk suatu Badan Palang Merah Nasional dibantu oleh panitia yang beranggotakan 5 orang. Dr. R. Mukhtar sebagai ketua, Dr. Bahder Johan sebagai sekretaris, Dr. R. M. Johana Wiradikarta, Dr. Marzuki, dan Dr. Sitanala. 17 September 1945 PMI terbentuk. Peristiwa bersejarah tersebut hingga saat ini dikenal sebagai Hari PMI. Fungsi lambang, penyalahgunaan, dan macam-macam lambang. Lambang adalah suatu ciri khas termasuk lambang Palang Merah. Lambang dipakai sebagai identitas atau tanda pengenal bagi orang-orang di suatu kelompok, daerah, negara, dan lainnya. Fungsi-fungsi lambang. Lambang memiliki dua fungsi, sebagai tanda pengenal dan tanda perlindungan. Apa itu sebagai tanda pengenal? Lambang digunakan pada masa damai atau pada saat tidak terjadi konflik, perang, atau pada saat tidak terjadi bencana. Guna tanda pengenal sebagai berikut. Sebagai identitas bahwa seseorang adalah anggota gerakan, staf, personel Himpunan Nasional, ICRC, dan IFRC. Yang kedua, sebagai hak milik, bahwa sesuatu seperti fasilitas, sarana, peralatan, dan pelengkapan yang digunakan dalam kegiatan adalah milik gerakan atau ICRC, Perhimpunan Nasional, dan IFRC. Adapun sebagai tanda perlindungan,
Fungsinya untuk memberitahukan bahwa seseorang adalah anggota gerakan dan menandai personel medis militer sehingga harus dilindungi. Tanda perlindungan juga digunakan untuk menandai fasilitas medis militer seperti bangunan, peralatan, kendaraan, termasuk kapal dan rumah sakit. Lambang tersebut harus berukuran besar dan mudah terlihat. Dan yang terakhir, penyalahgunaan lambang. Lambang yang tidak digunakan secara benar disebut dengan penyalahgunaan lambang. Berikut ada beberapa macam penyalahgunaan lambang. Yang pertama, peniruan. Penggunaan tanda-tanda yang mirip dengan lambang palang merah, namun sebenarnya bukanlah lambang gerakan palang merah. Tentu saja hal itu dapat disalah mengerti sebagai lambang untuk gerakan palang merah atau bulan sabit merah. Yang kedua, penggunaan yang tidak tepat, yaitu penggunaan lambang palang merah atau bulan sabit merah oleh kelompok atau perorangan, terutama untuk tujuan komersial. Penggunaan oleh seseorang atau kelompok yang berhak namun tidak sesuai dengan prinsip dasar gerakan. Dan yang ketiga, pelanggaran berat. Penggunaan lambang palang merah atau bulan sabit merah dalam masa perang untuk melindungi personel militer atau perlengkapan militer dianggap sebagai kejahatan Perang. Yang pertama, ada lambang palang merah. Pada tahun 1863, konferensi internasional diselenggarakan di Jenewa dan mengadopsi lambang palang merah di atas dasar putih sebagai tanda pengenal Perhimpunan Nasional Palang Merah yang merupakan kebalikan dari bendera nasional Swiss. Konvensi Jenewa tahun 1864 ditetapkan lambang palang merah tersebut sebagai penghormatan terhadap negara Swiss. Yang kedua, lambang bulan sabit merah. Banyak yang mengira jika lambang palang merah ada hubungannya dengan simbol agama. Apakah itu benar? Ketika pemerintah Turki diminta penjelasan mengenai hal tersebut, mereka menekankan kepekaan tentara Muslim terhadap bentuk palang atau salib dan mengajukan agar Perhimpunan Nasional serta pelayanan medis militer mereka diperbolehkan untuk menggunakan lambang yang berbeda, yaitu bulan sabit merah. Kemudian diadopsi sebagai lambang yang sederajat dengan lambang palang merah dalam konvensi pada tahun 1929. Lambang bulan sabit merah di atas dasar putih diakui sebagai lambang pembeda dengan fungsi dan tujuan yang sama dengan lambang palang merah. Kemudian ada lambang kristal merah. Pada tahun 2005, kristal merah di atas dasar putih diadopsi menjadi lambang alternatif apabila di suatu negara terjadi konflik bersenjata atau perang atau bencana, maka negara yang menggunakan lambang palang merah atau bulan sabit merah, ICRC dan IFRC dapat menggunakannya secara khusus untuk kegiatan kepalang-merahan yang dilaksanakan di daerah tersebut. Tanda palang merah, bulan sabit merah, dan kristal merah di atas dasar putih ditetapkan sebagai lambang khusus untuk perlindungan, di mana setiap negara hanya boleh menggunakan satu lambang. Perhimpunan Nasional. Perhimpunan Nasional berada di setiap negara anggota penandatangan Konvensi Jenewa. Masing-masing negara hanya memiliki satu perhimpunan nasional di negaranya. Untuk dapat diakui, suatu perhimpunan nasional harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, didirikan di satu negara penandatangan Konvensi Jenewa 1949. Yang kedua, merupakan satu-satunya perhimpunan nasional palang merah dan sabit merah atau kristal merah di negaranya. Yang ketiga, diakui oleh pemerintah yang sah di negaranya dengan dasar Konvensi Jenewa dan undang-undang nasional. Yang keempat, bersifat mandiri atau mempunyai status otonomi yang memungkinkan untuk bergerak sesuai dengan prinsip dasar gerakan. Yang kelima, memakai nama dan lambang palang merah, bulan sabit merah, atau kristal merah. Yang keenam, terorganisasi dalam menjalankan tugasnya dan dilaksanakan di seluruh wilayah negaranya. Yang ketujuh, memperluas kegiatan ke seluruh wilayah negaranya. Yang kedelapan, menerima anggota dan staf tanpa membedakan ras, jenis kelamin, kelas ekonomi, agama, atau pandangan politik. Yang kesembilan, menyetujui dan taat pada status gerakan. Dan yang terakhir, ke-10, menghormati prinsip-prinsip dasar gerakan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum humaniter
internasional. 7 prinsip dan Tribakti. Di sini saya akan menjelaskan tentang 7 prinsip dasar kepalamerahan. 1. Kemanusiaan, 2. Kesamaan, 3. Kenetralan, 4. Kemandirian, 5. Kesukarelaan, 6. Kesatuan, 7. Kesemestaan. Di sini, saya akan menjelaskan arti dan karakteristik dari Tribakti. Tribakti adalah tugas pelayanan kepalamerahan yang dilakukan oleh anggota PMR. Keistimewaan Tribakti diantaranya membentuk dan mengembangkan karakter positif di dalam diri. Kegiatan Tribakti PMR harus terpadu dengan program pelayanan di PMI, bagi cabang, kerjasama, dan jejaring. Karakter Tribakti meningkatkan keterampilan hidup sehat, berkarya dan berbakti di masyarakat, mempererat persahabatan nasional dan internasional,